Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait konsep dasar sel volta. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap mata kuliah Elektrokimia dan Elektrometri. Nama Helmi Zaidan Mauludin, nomor induk mahasiswa 22500754046. Sel volta. Sel volta merupakan sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, sel volta terdapat pada akumulator atau biasa yang disebut aki, baterai kering, baterai lithium ion yang biasa digunakan pada gadget seperti laptop, handphone, dan seterusnya. Beberapa hal yang harus kita pahami dalam sel volta adalah katoda. Katoda merupakan kutub positif dan mengalami reaksi reduksi. Kemudian ada anoda yang merupakan kutub negatif dan akan mengalami reaksi oksidasi. Sebagai contoh susunan sel volta dalam pembahasan kali ini adalah Cu dan logam Zn. Dalam hal ini, Cu akan menjadi katoda dikarenakan memiliki energi potensial reduksi lebih besar daripada Zn, yaitu plus 0,34 volt, sedangkan Zn minus 0,76 volt. Diagram sel volta. Prinsip kerja dari sel volta adalah sebagai berikut. Adanya anoda, dalam hal ini adalah logam Zn. Sedangkan di katoda, kita menggunakan katoda Cu. Kemudian adanya elektrolit pada anoda, yaitu elektrolit Zn sulfat, di mana akan terurai menjadi Zn2 plus dan SO4 2-. Sedangkan di katoda ada elektrolit Cu sulfat dan akan terurai menjadi Cu2 plus dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi pada anoda adalah Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. E0 sama dengan 0,76 volt. Notasinya menjadi positif dikarenakan reaksinya mengalami reaksi oksidasi. Berikut adalah gambaran terjadinya pelepasan elektron dari logam Zn. Zn melepaskan 2 elektron dan Zn2 plus masuk ke dalam sistem elektrolit di anoda. Dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Elektron yang dilepaskan akan menuju ke katoda dan Zn2 plus akan keluar menuju larutan atau sistem elektrolit di anoda. Sedangkan reaksi yang terjadi pada katoda adalah Cu2 plus akan tertarik pada katoda Cu dikarenakan adanya interaksi dengan elektron. Reaksi yang terjadi adalah Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu dan E0-nya adalah plus 0,34 volt. Dikarenakan pada sistem baik di anoda maupun di katoda terjadi kelebihan muatan, baik itu muatan positif di anoda maupun muatan negatif di katoda, maka untuk menyeimbangkan muatan elektrolit digunakan jembatan garam kalium nitrat. Kalium akan menuju kepada sistem yang ada di katoda, sementara nitrat akan menuju kepada sistem yang ada di anoda, dan ini dapat menyeimbangkan atau menstabilkan sistem. Ini akan terus berlangsung, terus-menerus seperti ini. Untuk diketahui, aliran elektron itu dari anoda dan katoda. Dari anoda menuju ke katoda. Reaksi sel yang terjadi adalah Zn ditambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus ditambah Cu. Energi potensial reduksi yang terjadi adalah 1,1 volt yang tergambarkan dalam sistem ini. Notasi sel dapat dituliskan Zn, Zn2 plus, jembatan garam, Cu2 plus, Cu. Kemudian akan terjadi pengikisan anoda Zn dikarenakan Zn 2 plus keluar masuk kepada sistem, sedangkan katoda Cu akan bertambah karena terjadi pengendapan dari Cu2 plus menjadi Cu.
Aplikasi sel volta, aki atau akumulator, merupakan sel volta yang banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Selain itu, aki juga dapat diisi ulang kembali. Aki disusun dari lempeng timbal dan timbal dioksida yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat. Apabila aki memberikan arus, maka lempeng timbal bertindak sebagai anoda dan lempeng timbal dioksida sebagai katoda. Komponen-komponen aki. Terminal negatif, terminal untuk menghubungkan muatan listrik negatif aki dengan kelistrikan mobil. Terminal positif, terminal untuk menghubungkan muatan listrik positif aki dengan kelistrikan mobil. Cover, penutup kontainer aki biasanya dilengkapi dengan kode aki. Konektor, penghubung antar sel dalam kontainer. Kontainer, bak berisi komponen aki dan cairan elektrolit. Plat negatif, plat bermuatan listrik negatif. Plat positif, plat bermuatan listrik positif. Elemen res, tempat menampung material aki yang rontok, tempat menampung material aktif yang rontok. Kemudian ada partition, pemisah antar sel dalam kontainer. Lalu yang terakhir adalah separator, pembatas untuk mencegah bertemunya plat positif dan plat negatif. Reaksi elektrokimia. Reaksi elektrokimia pada aki merupakan reaksi kesetimbangan atau reversibel, baik anoda dan katoda bereaksi dengan ion sulfat. Di anoda terjadi reaksi Pb ditambah SO4 2- menjadi PbSO4 ditambah 2 elektron. Di katoda terjadi reaksi PbO ditambah 2 SO42- ditambah 4H+ ditambah 2 elektron menjadi PbSO4 ditambah 2H2O. Sehingga reaksi selnya menjadi Pb ditambah PbO2 ditambah 2 SO4 2- ditambah 4H+ menjadi 2 Pb sulfat ditambah 2H2O. Pada kedua elektroda terbentuk timbal sulfat Pb sulfat. Hal ini dikarenakan timbal sulfat terendapkan pada elektroda di mana garam ini terbentuk. Bukannya terlalu ke dalam larutan. Apabila keping tertutup oleh Pb sulfat dan elektrolitnya telah diencerkan oleh air yang dihasilkan, maka sel akan menjadi kosong. Untuk mengisi kembali, maka elektron harus dialirkan dalam arah yang berlawanan menggunakan sumber listrik dari luar. Timbal sulfat dan air diubah kembali menjadi timbal dioksida dan asam sulfat dengan reaksi seperti berikut. 2 PbSO4 ditambah 2H2O menjadi Pb ditambah PbO2 ditambah 2 SO4 2- ditambah 4H+. Berikut adalah rangkaian reaksi elektrokimia pada aki pada animasi ini. Ini adalah katoda, ini anoda. Katodanya adalah Pb O2 dan anodanya adalah Pb dan ini adalah larutan asam sulfat. Ini sulfat akan bereaksi dengan Pb, sulfat juga akan bereaksi dengan PbO2 menghasilkan endapan PbO sulfat, kemudian oksigen akan bereaksi dengan H+ menjadi H2O. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.